Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pengambilan keputusan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya akan memberikan penjelasan mengenai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Gusti Dengarsari Putri, teman saya Gusti Tiusa, Erliana Puspitasari, Dwi Amanta Nur Apriliani, dan Distrilia Ramadhani. Next. Beberapa topik yang kami jelaskan pada kali ini yaitu pengertian pengambilan keputusan, pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bias pertimbangan dalam pengambilan keputusan, pengaruh pertimbangan dan bias pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan vaksinasi di Indonesia, dan kesimpulan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pada proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk respon terhadap lingkungan, yang dimana keputusan tersebut diambil oleh manusia sebagai bagian awal dari kehidupan selanjutnya. Next selanjutnya. Nah, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi memiliki cara penyelesaian yang berbeda, juga tergantung kondisi yang terjadi. Menurut Janis Mann 1987, pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada pertimbangan utilitarian dan non-utilitarian, yang dimana pertimbangan utilitarian ini pertimbangan yang berhubungan dengan manfaat dari suatu keputusan yang diputuskan. Pertimbangan ini terdiri dari pertimbangan keuntungan, kerugian diri sendiri, hingga yang berkaitan dengan antisipasi pengaruh keputusan terhadap kesejahteraan pribadi. Terus yang kedua ada pertimbangan non-utilitarian, yang dimana pertimbangan ini terdiri dari penerimaan maupun penolakan dari diri sendiri seperti emosi, perasaan, maupun harga diri yang termasuk di dalamnya. Terus next selanjutnya. Menurut Suharnan, pada 2005, pengambilan keputusan merupakan proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi tidak pasti. Nah, pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depannya, memilih salah satu di antara dua pilihan maupun lebih, dan membuat estimasi perkiraan mengenai perkiraan yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu ada lingkungan eksternal, yang dimana dalam pengambilan keputusan ini bersifat pribadi. Proses pengambilan keputusan tidak hanya menuntut kerja dari aspek kognitif semata, namun berkaitan dengan lingkungan dan konteks saat keputusan itu dibuat. Kemudian ada faktor waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pengambil keputusan, akan mempengaruhi proses pengambilan informasi maupun penelusuran alternatif keputusan. Pada umumnya, keputusan dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dan menurut Hansen dan Mowen 2007, pengambilan keputusan taktis terdiri dari memilih di antara alternatif dengan tujuan langsung maupun terbatas, yang dimana hal tersebut diperhatikan untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan kondisi yang dengan relevan yang tinggi dengan keputusan yang ingin diambil. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil maupun proses mental kognitif yang membawa pemilihan pada suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif pilihan. Kemudian pada proses pengambilan keputusan menghasilkan suatu pilihan yang final, yang artinya keputusan tersebut bersifat utama yang dapat untuk mencapai tujuan maupun suatu pendekatan yang ingin dicapai. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini itu pasti setiap orang itu akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan, baik keputusan yang bersifat krusial maupun keputusan yang bersifat ringan, atau jenis keputusan yang bersifat normatif atau deskriptif. Nah, keputusan normatif itu merupakan keputusan yang diambil berdasarkan norma atau aturan berlaku, sedangkan keputusan deskriptif itu diambil berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Kedua model pengambilan keputusan ini tidak lepas dari pertimbangan yang dipakai, apakah itu berdasarkan asumsi yang rasional atau berdasarkan petunjuk atau panduan yang praktis atau yang disebut heuristik.
Asumsi rasional itu menggunakan model pengambilan keputusan yang dimulai dengan model yang melihat proses sebagai rasional dan diakhiri dengan model yang memiliki pandangan yang kurang rasional. Di sini itu banyak faktor yang dapat mempengaruhi penilaian pertimbangan manusia selama proses pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap proses pengambilan keputusan pada masalah yang kompleks itu sangat penting agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan menghadapi resiko dengan bijak. Oleh sebab itu, pengambil keputusan itu menggunakan beberapa heuristik atau pedoman untuk menyederhanakan tugas memproses serangkaian informasi yang sering membingungkan yang dikembangkan selama pengambilan keputusan. Next. Seperti yang saya sebutkan tadi mengenai heuristik, di sini tuh heuristik itu adalah proses yang dilakukan oleh individu dan mengambil keputusan secara cepat dengan menggunakan pedoman umum dan sebagian informasi saja. Strategi ini memungkinkan mereka bergerak cepat melalui proses, tetapi juga membatasi informasi yang mereka hadiri. Meskipun heuristik ini dapat menghasilkan keputusan yang akurat, heuristik ini seringkali menimbulkan bias dan ketidakakuratan dalam penilaian manusia. Teori heuristik ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada heuristik ketersediaan, yaitu merupakan kecenderungan untuk mengingat dan menggunakan informasi yang dengan mudah diambil dari ingatan. Terjadi ketika seseorang menggunakan informasi yang tersedia sebagai basis atau peristiwa yang sedang berlangsung. Informasinya itu biasanya itu jelas, emosional, spesifik, dan terkini. Yang kedua itu ada heuristik perwakilan. Terjadi bila seseorang menilai kemiripan sesuatu berdasarkan stereotip seperangkat peristiwa yang sama. Heuristik ini menuntun pengambil keputusan untuk membandingkan peristiwa saat ini dengan peristiwa masa lalu yang pengetahuan atau keyakinannya dimiliki oleh orang tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga yaitu heuristik penyesuaian dan anchoring atau penjangkaran. Itu merupakan membuat keputusan heuristik yang digunakan untuk mendapatkan titik awal untuk sebuah keputusan dan kemudian menyesuaikan melampaui titik tersebut. Meliputi pembuatan keputusan berdasarkan penyesuaian terhadap nilai atau titik tolak yang telah ada. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah bias pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti yang disebutkan teman saya sebelumnya, bahwa heuristik ini mempermudah pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan lebih cepat. Nah, namun di sisi lain terdapat dampak negatif jika metode ini tidak tepat dengan suatu kondisi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dinamakan judgment biases atau pertimbangan menyimpang, sesuai dengan Chambers tahun 2010. Kemudian pertimbangan dalam pengambilan keputusan selalu disertai dengan ketidakpastian informasi dan hasil serta preferensi individu dan ataupun keduanya. Kemudian karena pencetus teori bias ini juga manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, maka terdapat kemungkinan mengalami error atau bias pula, sehingga terdapat pemahaman bias heuristik dalam berbagai bentuk pertimbangan yang dilihat dari aspek psikologis. Kemudian kesalahan dalam pengambilan keputusan sebagian besar disebabkan jalan pikiran pembuat keputusan yang pada dasarnya disebabkan persepsi mata dan akan berbahaya jika terjadi bias atau irrational anomalies. Bias ini akan semakin berbahaya jika tidak disadari. Next slide. Selanjutnya, dalam penelitian Dewi tahun 1999 menyebutkan ada beberapa bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada encoding bias, yaitu kesalahan yang terjadi akibat mempertimbangkan hasil keputusan atau data dari masa lalu tanpa mempertimbangkan hal-hal atau faktor-faktor dari masa sekarang. Kemudian yang kedua ada the status quo trap, yaitu saat naluri manusia untuk mempertahankan sesuatu yang telah lazim diakui. Jadi ketika akan melakukan perubahan, terlalu takut untuk berbuat kesalahan. Dengan status quo, seseorang hanya akan tinggal menjalankan apa yang sudah ada tanpa membuat suatu perubahan signifikan. Kemudian yang ketiga ada the justify past action trap, yaitu saat semakin banyak tindakan yang dijalankan setelah memilih keputusan, akan sulit mengubah arah untuk membuat pilihan yang berbeda. Meski disadari keputusan atau tindakan tersebut salah dan merugikan, akan sulit untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus yang keempat ada the confirming evidence trap,
Bias ini bersifat konformitas atas pandangan kita. Jadi seseorang akan mencoba mencari pembenaran dan dukungan atas pandangannya dan menghindari pendapat yang bertentangan dengan pandangannya. Yang kelima ada estimating and forecasting traps, yaitu dalam membuat keputusan pasti terdapat faktor perkiraan atau peramalan. Jadi saat membuat keputusan disertai dengan perkiraan bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik tanpa mempertimbangkan hal-hal lain atau risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang diketahui, mewabahnya kasus virus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat setiap harinya. Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana alam. Perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM yang dimana hal tersebut tidak jauh berbeda dari segi penerapan. Karena PSBB dan PPKM sejatinya sama-sama bertujuan untuk menekankan penyebaran COVID-19. Hasil dari kebijakan PPKM Mikro tidak berjalan efektif, untuk menekan pertumbuhan kasus positif COVID-19 dan pemerintah terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dengan melakukan kerjasama penggunaan vaksin. Vaksinasi ini akan diberikan secara bertahap kepada kelompok prioritas penerima vaksinasi. Penerima vaksin diawali dari petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia pada periode kuartal pertama tahun 2021 dan akan dilanjutkan kepada masyarakat dan wilayah penduduk rentan, serta masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan klaster penularan pada periode kedua, yaitu sekitar April 2021 sampai Maret 2022. Pemerintah Indonesia berdasarkan rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 ini menggunakan asumsi rasional atau heuristik dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pemberian vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk mengurangi kesakitan dan kematian dan mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, faktor heuristik yang digunakan pemerintah Indonesia dalam proses vaksinasi ini adalah availability heuristik, yang singkatnya menggunakan data-data dan informasi yang tersedia pada waktu sekarang atau yang sedang terjadi. Namun, pengambilan keputusan yang cepat untuk menangani pandemi seperti sekarang ini cenderung memiliki kelemahan, baik kurangnya penelitian mendalam mengenai virus yang beredar maupun pola pikir masyarakat yang berbeda-beda mengenai penanganan virus. Pemerintah Indonesia menggunakan heuristik ini dalam ketersediaan prakteknya yang menjelaskan heuristik ini adalah sebagai aturan kognitif yang menilai kemungkinan sesuatu dalam terminologi ketersediaan mereka dalam memori. Next. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan pemberian vaksin menggunakan vaksin Sinovac dari negara Cina yang juga digunakan oleh negara-negara lain, contohnya Turki dan Brazil. Jika melihat timeline atau proses pengembangan dari berbagai calon vaksin COVID-19 dari Sinovac, termasuk 1 dari 10 kandidat yang paling cepat dan sudah masuk ke uji klinis tahap 3. Vaksin Sinovac tersebut dibuat dengan menggunakan platform inactivated atau virus yang sudah dimatikan dan sudah terbukti pada jenis-jenis vaksin lainnya. Vaksin COVID-19 ini menggunakan vaksin Sinovac yang dipilih oleh Indonesia karena menurut hasil evaluasi dan diskusi yang dilakukan oleh BPOM, aspek keamanan dan khasiat dari vaksin Sinovac ini lebih ringan hingga sedang dibanding vaksin lainnya. Vaksin Sinovac ini menunjukkan hasil efikasi sebesar 65,3% di Indonesia, yang dimana dari persyaratan WHO itu minimal memiliki efikasi vaksin adalah 50%. Kerjasama dimulai dari perusahaan Bio Farma bekerja dengan Sinovac dan vaksin merah putih untuk dalam negerinya, dan jika di luar negerinya yaitu AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc., dan Biotech, dan Sinovac Biotech.
Selanjutnya, terdapat bias dalam penyelenggaraan vaksin di Indonesia. Yang pertama ada bias ketersediaan. Terjadi pada pengembangan vaksin dalam negeri yang terdiri dari vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Namun proses pengembangannya harus terhambat karena basis virus yang tidak sesuai dengan virus corona di Indonesia. Dan prosedur yang tak tuntas membuat uji preklinik hingga kliniknya terhambat dan tidak bisa dilanjutkan oleh BPOM. Yang kedua ada bias kognitif, yaitu penyimpangan dalam proses pemahaman, pengolahan, dan pengambilan keputusan atas informasi yang didapat, yang mungkin terjadi saat pandemi COVID-19. Bias kognitif ada dua. Yang pertama bias tindakan atau action bias, tercermin dalam penimbunan bahan makanan, masker, dan alat pembersih pada awal diberitakannya COVID-19 di Indonesia. Yang kedua ada bias konfirmasi, kecenderungan mencari informasi yang bisa mendukung keyakinan kita. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya masyarakat yang percaya bahwa COVID-19 bukanlah penyakit yang berbahaya dan hanya akal-akalan pemerintah untuk bekerja sama dengan Cina. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa terdapat pertimbangan pengambilan keputusan dalam penanganan vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia menggunakan heuristik ketersediaan dalam prakteknya. Namun, pengambilan keputusan yang cepat untuk menangani pandemi cenderung memiliki kelemahan, baik kurangnya penelitian mendalam mengenai virus yang beredar, bahkan pola pikir masyarakat yang berbeda-beda mengenai penanganan virus. Terdapat beberapa bias. Yang pertama, bias ketersediaan terjadi pada pengembangan vaksin dalam negeri yang proses pengembangannya harus terhambat karena basis virus yang tidak sesuai dengan virus corona di Indonesia, dan prosedur yang tak tuntas membuat uji preklinik hingga kliniknya terhambat dan tidak bisa dilanjutkan oleh BPOM. Yang kedua, bias tindakan juga tercermin dalam penimbunan bahan makanan, masker, dan alat pembersih pada awal diberitakannya COVID-19 di Indonesia, serta terdapat bias konfirmasi yang dapat dilihat pada banyaknya masyarakat yang percaya bahwa COVID-19 bukanlah penyakit yang berbahaya dan hanya akal-akalan pemerintah untuk bekerja sama dengan Cina, sehingga berefek pada masyarakat yang tidak percaya COVID, tidak mau menerapkan protokol kesehatan, dan tidak mau divaksin, serta berdampak pula pada peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya ke sesi pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana implementasi kedua teori lainnya, representatif dan anchoring dalam tata pemerintahan Indonesia, dipakai dalam bidang apa atau waktu kapankah? Contoh implementasi teori heuristik, representatif, serta teori penyesuaian dan anchoring dalam tata pemerintahan Indonesia, yaitu pada heuristik penjangkaran dan penyesuaian contoh dalam pemilihan umum. Masyarakat sampai pada penilaian awal dan kemudian menyesuaikannya berdasarkan informasi tambahan. Untuk itu, paslon sebaiknya memberikan kesan pertama yang kuat untuk menempatkan jangkar atau penempatan yang baik. Selanjutnya, masyarakat akan tertarik untuk memilih paslon yang menunjukkan performa lebih baik daripada saingannya, membuat masyarakat lebih tertarik untuk memilihnya daripada saingannya. Sedangkan salah satu bentuk dari penggunaan pengambilan keputusan heuristik yang representatif dalam pemerintahan di Indonesia adalah partisipasi politik dari masyarakat di Indonesia, yaitu keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum. Contohnya, pada partisipasi pemilih di 8 kabupaten atau kota di Jawa Barat pada Pilkada serentak tahun 2015 menunjukkan pada setiap daerah di sana mempunyai tingkat rata-rata partisipasi yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih merupakan wujud nyata partisipasi politik warga negara di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang didasari pilihan atau pertimbangan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa kelemahan dan kelebihan dari 3 teori heuristik yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi ketiga teori heuristik yang telah disebutkan itu semua itu mempunyai kekurangan karena penggunaan heuristik itu hanya menggunakan informasi yang tidak lengkap dan kurang relevan sebenarnya untuk dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya keputusan yang diambil itu bisa salah. Selain itu, heuristik itu juga dapat menjadikan tidak optimalnya kinerja dari organisasi atau perusahaan karena adanya suatu keputusan yang bias. Nah, lalu pada setiap pengambilan keputusan itu pasti tetap membawa heuristik. Oleh karenanya, keuntungan dari penggunaan heuristik itu yang pertama itu karena pengambilan keputusan itu menggunakan heuristik, yang mana strategi ini memungkinkan mereka bergerak cepat melalui proses. Maka pekerjaan itu menjadi cepat selesai.
selanjutnya itu karena heuristik itu harus selalu menggali ingatan-ingatan peristiwa di masa lalu, maka kesalahan-kesalahan yang ada pada peristiwa di masa lalu itu dapat dihindari. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 3. Apakah bias yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan dampak positif atau dampak negatif bagi pelakunya? Jelaskan mengapa dan bisa disebutkan contoh implementasinya. Menurut kelompok kami, seperti yang diketahui, bias sendiri ini merupakan prasangka atau kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sesuatu atau prediksi. Bias juga merupakan dampak negatif jika metode heuristik tidak tepat dalam suatu kondisi dalam pengambilan keputusan. Bias ini cenderung mengarah kepada dampak negatif karena bias di sini merupakan kesalahan-kesalahan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dari berbagai faktor. Misalnya, dari data masa lalu yang nantinya akan mengarah dalam pemberian bobot yang terlalu besar dalam penggunaan data masa lalu tanpa memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh pula. Lalu dengan status quo tadi yang membuat takutnya adanya perubahan karena takut membuat kesalahan atau bersifat konformitas atas pandangan kita yang membuat seseorang akan mencoba mencari pembenaran dan dukungan atas pandangannya dan menghindari pendapat yang bertentangan dengan pandangannya. Dan berakibat juga pada objektivitas pengumpulan informasi dan bukti, serta kesalahan menginterpretasikan informasi yang diterima, dan masih banyak lain contohnya. Contoh implementasinya, bias kognitif yang terjadi pada pola pikir masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini seperti penimbunan bahan makanan, masker, dan alat pembersih pada awal yang diberitakan COVID-19 di Indonesia. Kecenderungan mencari informasi yang bisa mendukung keyakinan kita dapat dilihat pada banyaknya masyarakat yang percaya bahwa COVID-19 bukanlah penyakit yang bahaya dan hanya akal-akalan pemerintah untuk bekerja sama dengan China, sehingga berefek pada masyarakat yang tidak percaya COVID, tidak mau menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin, sehingga berdampak pula pada peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Enggan untuk divaksin ini pun berdampak pada tidak tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok yang ingin dicapai pemerintah setelah dilakukan vaksin menyeluruh di Indonesia. Namun sebenarnya bias ini belum tentu berdampak negatif dan memiliki kecenderungan dalam pengambilan keputusan. Karena beberapa peneliti menyatakan tidak semua bias berpengaruh signifikan dan pengambilan keputusan bahkan bisa membawa pengaruh positif. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan mengenai pendiskriminasian faktor-faktor unik yang relevan lebih mendalam mengenai pembahasan ini dan contoh mengenai pembahasan tersebut. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai heuristik perwakilan yang menyebutkan tentang pendiskriminasian faktor-faktor unik yang relevan ini. Jadi bentuk heuristik ini adalah pengambilan keputusan memberikan penilaian atau membandingkan kejadian saat ini dengan kejadian yang mirip dengan yang sudah terjadi untuk membuat sebuah keputusan. Nah, yang dimaksud dengan pendiskriminasian faktor-faktor unik ini adalah saat pengambil keputusan terjebak dalam bias heuristik perwakilan ini. Bias dalam heuristik perwakilan ini berupa stereotip yang kemudian pengambil keputusan kemungkinan besar akan mengambil keputusan sesuai apa yang diyakini saja tanpa mempertimbangkan faktor unik atau hal-hal baru yang relevan pada saat sekarang. Jadi bisa dikatakan faktor unik ini adalah hal-hal baru yang muncul pada saat sekarang dan kondisi yang berbeda saat dibandingkan dengan kondisi masa lalu. Dan jika faktor unik ini tidak dipertimbangkan kembali dalam pengambilan keputusan masa sekarang, maka kemungkinan mengarah pada keputusan yang tidak akurat dan sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian contohnya itu saat perekrutan pegawai organisasi di masa sekarang. Jika pengambil keputusan ini tidak mempertimbangkan faktor baru yang relevan pada perekrutan pegawai pada saat sekarang, seperti kriteria atau keterampilan yang dibutuhkan saat sekarang, maka kemungkinan besar calon pegawai yang diterima itu adalah yang tidak bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang, sehingga organisasi tersebut sulit untuk meningkatkan kualitas organisasinya dan meningkatkan kapasitasnya. Next. Yang kelompok 5, contoh dari teori heuristik ketersediaan pada pertimbangan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, jawabannya, contoh dari teori ini bisa kita lihat di mana pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk menangani COVID-19 dengan melakukan berbagai kebijakan, mulai dari PSBB, larangan mudik,
hingga jaga jarak antar masyarakat dan PPKM mikro di setiap daerah dengan harapan agar kasus COVID-19 dapat dicegah dan mengurangi angka kasus penyebarannya di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain dengan mengadakan program vaksinasi bagi warga negaranya sebagai bentuk hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kemudian menurut Myers 2012 menjelaskan heuristik ketersediaan sebagai aturan kognitif yang menilai kemungkinan sesuatu terminologi ketersediaan mereka dalam memori, dan apabila peristiwa mengenai hal terlintas di pikiran mereka, orang menganggapnya itu umum terjadi. Nah, dalam hal ini, pemerintah Indonesia memilih vaksin Sinovac karena menurut hasil evaluasi dan diskusi yang dilakukan BPOM, aspek keamanan hingga khasiatnya, hasil efikasi sebesar 65,3% di Indonesia. Data di atas dijelaskan bahwa faktor heuristik yang digunakan pemerintah Indonesia dalam proses vaksinasi ini adalah heuristik ketersediaan, yang dimana berdasarkan data-data dan informasi yang tersedia pada waktu sekarang ataupun mau yang sedang terjadi. Kemudian keputusan yang diambil pemerintah Indonesia tentu berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga pemerintah harus melakukan tindakan pengadaan vaksinasi dan memastikan ketersediaan vaksin dalam mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Yang terakhir ada pertanyaan dari kelompok 6, yaitu permasalahan apa yang cocok menggunakan teori heuristik. Contoh permasalahan yang cocok menggunakan teori tersebut salah satunya adalah partisipasi politik dalam pemerintahan Indonesia. Pengambilan keputusan heuristik yang representatif adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi perilaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dengan gambaran tingkat partisipasi politik dari tahun ke tahun dalam pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih merupakan wujud nyata partisipasi politik warga negara di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang didasari pilihan atau pertimbangan heuristik dan representatif. Maka berpartisipasilah dengan heuristik dan konstitusional agar mendapatkan keputusan yang representatif dalam mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't wait for you to come my way. I've been far away.